Musik dan bernyanyi adalah hal yang menjadi bagian di dalam peribadahan orang-orang Kristen. Apa sih makna dari nyanyian di dalam peribadahan orang Kristen itu sendiri? Mari kita simak bersama-sama dalam channel Pengkhotbah Deso. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan bagi kita semuanya yang menjadi alasan mengapa orang Kristen bernyanyi di dalam peribadahan. Nyanyian di dalam peribadahan adalah bentuk sebagai pengakuan kepada Allah, di mana Ia yang layak untuk ditinggikan. Sebab Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan saya dan Anda semuanya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Firman Tuhan katakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Inilah mengapa orang Kristen bernyanyi, sebab hanya Allah sajalah yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Jadi ada satu tujuan yang jelas ketika orang Kristen bernyanyi di dalam beribadah, yaitu apa? Untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Allah, untuk di mana kita menghormati Allah, mengakui keberadaan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Kitab Wahyu berkata, Dia, Allah, yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab apa? Sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi ini prinsip dasar mengapa orang Kristen bernyanyi. Di dalam nyanyian ada bentuk pengakuan tentang imannya kepada Allah. Kenapa orang Kristen bernyanyi? Nyanyian di dalam orang-orang Kristen adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur pasal 92 ayat 1. Firman Tuhan katakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Jadi sangat jelas, di dalam nyanyian orang-orang Kristen adalah nyanyian yang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Mengapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen bernyanyi? Karena dia sadar bahwa kehidupannya sudah ditopang Allah, sudah dipelihara oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Allah. Di dalam nyanyian itulah mereka menuangkan rasa syukurnya. Seperti juga yang dikatakan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh ketika orang Kristen bernyanyi. Karena itu adalah panggilan kehidupan orang-orang percaya. Di dalam nyanyian itu bermuatan rasa syukur kepada Allah. Memiliki kualitas, memiliki makna. Untuk apa? Untuk orang percaya menyatakan syukurnya hanya kepada Dia yang telah menjadikan segala sesuatu.
mengapa orang Kristen bernyanyi? Bahwa di dalam nyanyian orang-orang Kristen adalah nyanyian di mana pengakuan tentang siapa saya. Saya adalah ciptaan yang diciptakan Allah yang bergantung mutlak kepada Sang Pencipta. Jadi di dalam nyanyian itu sebagai bentuk pengakuan iman kita juga tentang apa? Tentang kesadaran kita bahwa hidup kita, hidup saya sebagai ciptaan membutuhkan Allah. Sehingga di dalam nyanyian itu ada pengharapan, ada iman di dalamnya. Ada satu pengakuan kebergantungan kehidupan kita kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu. Di dalam pujian itu kita akan menemukan pengharapan bahwa kita memiliki Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Jadi, bernyanyi di dalam ibadah itu dapat memperkuat relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi, di dalam nyanyian itu adalah hal yang harus kita kerjakan sebagai bentuk persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Di mana kita dengan sesama meninggikan nama Tuhan, dengan Tuhan kita di mana kita hidup kita mengakui keberadaan Tuhan melalui puji-pujian yang kita lantunkan. Demikian hal yang dapat saya bagikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.